Oke, kita mulai. 1, 2, mulai. Keluarkan. Tarik lagi. Keluarkan. Tarik lagi. Keluarkan. All student attention. Once again attention. Nilai kelas 9 mulai. Belajar keras, bekerja keras, sekolah unggulan di kelas dan singkat habis angkatan 21. Yes, yes. And is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ma'am. Sukses al-muslimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses juga, terima kasih. Hari ini ada yang nggak datang, nak? Elija? Siap tidak, Bu? Datang semua berarti ya. Kita mulai pembelajaran hari ini. Kemarin kita sudah belajar tentang cerita fiksi dan cerita non fiksi. Coba si Fatir, tahu apa cerita fiksi, Fatir? Cerita fiksi adalah cerita yang berasal dari imajinasi penulis dan tidak ada di kehidupan nyata. Berasal dari imajinasi penulis dan tidak berada di kehidupan nyata. Coba, Khairul, apa artinya cerita non fiksi? Cerita yang nyata. Cerita yang nyata. Berarti kayak mana ini, Zaki, kalau cerita yang nyata? Cerita yang ada di kita. Cerita yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Kalian, bisakah kita bedakan yang mana buku fiksi, yang mana buku non fiksi? Pertama dari apanya? Dari judul. Kemudian si Inka, dari mana lagi? Selain bisa kita bedakan dari judul. Dari isi cerita setelah kita apakan? Setelah kita baca ceritanya. Membahas unsur-unsur non fiksi dan fiksi yang ada di dalam buku nanti yang ibu bagikan. Ya, satu kelompok terdiri atas 2 orang. Berarti yang kiri dan kanan, ya. Satu kelompok terdiri atas 2 orang. Berarti yang kiri dan kanan, ya. Pertama, sama-sama mendiskusikan itu termasuk cerita fiksi atau buku non fiksi. Yang merupakan cerita fiksi, nanti kamu tulis di sini judulnya, buat di bawah itu cerita fiksi atau non fiksi. Buat dulu judulnya, lalu kamu tuliskan. Siapa yang sudah siap, boleh menempelkan bagian buku fiksi atau bagian buku non fiksi atau orang yang menempel. Yang mana termasuk buku fiksi, yang mana termasuk judulnya ini baru mendiskusikan ini termasuk buku fiksi atau non fiksi. Siap semua? Kenapa kami memilih buku yang termasuk buku fiksi? Karena kita tahu dari judulnya itu termasuk judul fiksi. Dan setelah kami telaah, ternyata isinya merupakan khayalan dari si penulis atau pengarang. Oke, kasih aplaus untuk kelompoknya, ya. Kalau dilihat dari judul yang berjudul Ramadan dan Hijrah Spiritual, kami juga melihat isi buku tersebut adanya kenyataan-kenyataan yang sesuai dengan yang memang sudah diterangkan di dalam agama sendiri. Di sini tentang puasa dan spiritual keagamaan. Iya, berarti itu memang sesuai dengan ajaran agama yang kita anut, yaitu agama Islam. Oke, kasih aplaus. Kadapi, bacakan buku non fiksi. 1. Identitas buku atau satu buku. 2. Pokok bab buku. 3. Judul bab dan subbab. 4. Isi buku. 5. Cara menyajikan isi buku. 6. Bahasa yang digunakan. 7. Sistematika penulisan. Gak usah, daftar isi terdapat pada halaman apa? Gak usah Sudut pandang, gaya bahasa,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Arya Kasmanarikan, saya Rizka Anggreni. Di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami mengidentifikasi buku yang termasuk buku non-fiksi, yang dimana identitas buku atau satu buku terdapat judul yaitu penulis tentang Muhammadiyah, nama penulis yaitu Tri Yulianto, dan nama penerbit yaitu Aneka. Yang kedua ada pokok bab buku yang berisikan kata pengantar yang terdapat pada halaman 3. Dan yang ketiga yaitu judul bab dan siklop yang terdapat pada halaman 4 yaitu daftar. Dan yang keempat yaitu isi buku. Isi buku yang menjelaskan mengenai tentang Muhammadiyah berupa jenis Muhammadiyah, ciri-ciri Muhammadiyah, kebiasaan Muhammadiyah, adaptasi, dan informasi. Yang kelima, cara menyajikan isi buku yaitu berurutan yang berurutan dan terdapat daftar pustaka pada halaman terakhir. Yang keenam, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku serta bersifat aktualitas atau benar-benar terjadi. Dan yang ketujuh, sistematika penulisannya teratur serta berurutan. Sekian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari yang disampaikan beberapa kawannya, sudah bisakah anak-anak ibu untuk mengidentifikasi unsur buku? Sudah. Unsur buku tadi dimulai dari apa? Kalau dia fiksi? Sampul. Terdiri atas berapa? Tiga. Yang pertama, kemudian yang berikutnya perincian subbab buku. Iya, dan itu ada data. Kemudian yang ketiga judul subbab. Berarti data isi. Berarti sudah bisa mengidentifikasi yang mana-mana unsur bukunya. Sudah. Fiksi maupun buku non fiksi. Ya. Kemudian bisa dibedakan yang mana buku fiksi dan yang mana non fiksi. Selanjutnya, kalau kayak gitu coba si Dina, apa yang membedakan unsur buku fiksi dengan unsur buku non fiksi? Kalau buku fiksi nggak ada daftar pustakanya, kalau buku non fiksi ada, terus bahasa yang digunakan juga berbeda. Iya, bahasa di Biasanya fiksi kalau kayak mana? buku non fiksi bahasanya baku, kalau di buku fiksi biasanya bahasanya bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari atau disebut dengan bahasa komunikatif. Beri kasih aplaus untuk kita semuanya.